Selamat datang guys, kembali lagi dengan saya di channel Mas Fauzi, channel murahan penambah nafsu makan. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita dari film A Tale of Legendary Libido. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki yang memiliki buung puyuh besar yang menggenjot wanita satu desa. Sebelum itu, jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, sebelum lanjut, kita intro dulu. Diceritakan ada seseorang kakak beradik yang bernama Bion dan Kang Muk yang tinggal di sebuah desa yang penghuninya kebanyakan perempuan daripada laki-laki. Para perempuan itu menyukai laki-laki yang memiliki buung puyuh yang besar. Sedangkan laki-laki di desa itu rata-rata buung puyuhnya itu kecil. Sedangkan si Bion ini memiliki buung puyuh yang kecil dari yang terkecil. Sedangkan kakaknya, Kang Muk, memiliki buung puyuh yang besar. Di suatu waktu, ada preman dari desa tetangga yang mengganggu Bion saat sedang minum. Karena Bion tidak tahan, preman itu diajar sampai babak belur. Para wanita yang melihatnya itu merasa kagum. Tapi itu berubah saat perempuan tua ini memberitahu bahwa buung puyuhnya si Bion itu kecil dari yang terkecil. Scene berpindah ke Kang Muk yang sedang mandi di sungai karena kecapean habis mencari kayu bakar. Saat sedang mandi, banyak wanita yang mengintipnya. Mereka tergila-gila karena buung puyuhnya Kang Muk itu besar, lebih besar dari ukuran standar. Bion yang melihat itu pun kecewa dan iri. Saat Bion sedang minum di sebuah kedai, pemilik kedai itu menghina si Bion, sehingga Bion ini marah dan menghancurkan barang-barang yang ada di situ. Kang Muk yang melihatnya memukul kepala Bion sampai pingsan. Setelah itu, Kang Muk membawa Bion ke hutan. Sesampai di jembatan, dia melihat gadis cantik yang sedang menari. Dia bernama Dalgaeng. Saat sedang istirahat, dia teringat bahwa yang membuat buung puyuhnya si Bion kecil itu karena dulu saat kakaknya sedang atraksi, tanpa sengaja apinya mengenai buungnya si Bion. Kang Muk mematikan api itu dengan cara menginjak-injak buungnya si Bion, sehingga buungnya lambat berkembang. Keesokan harinya, saat Bion sedang mencuci di kali, dia mendengar percakapan para lelaki. Ternyata mereka berencana untuk meniduri si Dalgaeng. Akhirnya saat malam hari, lelaki buaya itu berkumpul di sungai untuk melihat Dalgaeng mandi. Ternyata Bion juga ikut di situ. Bion diam-diam menyukai si Dalgaeng. Bion seringkali membawakan makanan ke rumah Dalgaeng. Keesokan harinya, saat Dalgaeng sedang mandi, para lelaki itu sedang mengintipnya. Tapi tiba-tiba istri mereka datang. Mereka langsung memarahi si Dalgaeng. Mereka menganggap Dalgaeng ini sebagai pelacur. Tiba-tiba Kang Muk datang dan melerai ibu-ibu itu. Setelah itu, Kang Muk membawa si Dalgaeng menemui si Bion. Kang Muk mengatakan bahwa dia berencana menikahi si Dalgaeng. Bion yang mendengar hal itu langsung pergi ke tengah hutan. Saat di hutan, dia menyelamatkan seorang kakek dan cucunya yang terperangkap di sebuah jaring. Setelah kakek itu terselamatkan, kakek itu siap membantu Bion dalam menyelesaikan masalahnya. Dia tahu bahwa si Bion memiliki buung puyuh yang kecil. Kakek itu menyuruh Bion untuk meminum minuman yang dikubur di depan patung keramat yang letaknya di tengah hutan. Kakek itu menyuruhnya untuk meminum seteguk saja, karena jika diminum semuanya, maka akan terjadi malapetaka di desanya.
Setelah Bion berhasil menemukan minuman itu, awalnya dia mau meminum seteguk saja. Tapi karena dia teringat dengan omongan penduduk desa, maka Bion meminumnya hingga tetes terakhir. Setelah itu, Bion tertidur selama 1 tahun. Setelah Bion terbangun dan keluar dari hutan, dia melihat penduduk desa ikut wajib militer, dikarenakan telah terjadi suatu peperangan. Setelah itu, Bion kembali ke desa untuk menemui Dalgaeng. Setelah itu, Bion pergi ke atas bukit dan meminum air di sebuah sungai. Ternyata setelah diminum, airnya itu habis, hanya tersisa ikan-ikannya saja. Setelah itu, dia pipis di sebelah seorang bapak-bapak. Bapak itu kaget setelah melihat pipisnya si Bion. Pipisnya si Bion bak seperti air terjun. Pipisnya bisa menjatuhkan batu besar, memadamkan api, memotong air terjun, dan saking besarnya, pipisnya bisa sampai matahari. Para wanita yang ditinggal suaminya itu pada kagum melihat kekuatan dari buung puyuhnya si Bion. Karena para wanita itu pada penasaran, akhirnya mereka mengintip Bion yang sedang berolahraga pada malam hari. Olahraganya itu bukan menggunakan kaki, melainkan buung puyuhnya. Para wanita itu kaget dan senyum-senyum sendiri setelah tahu buung puyuhnya si Bion. Dan mereka pulang dengan menari-nari dan wajah yang penuh aura kebahagiaan. Di pagi harinya, para wanita di desa itu mulai menggoda si Bion dan berharap lubangnya dimasuki buungnya si Bion. Bahkan banyak juga yang tanpa bra, tapi mereka tidak berhasil menggoda si Bion. Tapi ada satu yang berhasil merayunya. Dia berhasil membuat si Bion menidurinya. Bion melakukannya sampai pagi. Setelah itu, wanita yang ditiduri si Bion memberitahu ke semua temannya bahwa dia kuat dan besar. Mereka yang mendengar itu langsung pada mengantri. Semua wanita itu pada mengantri untuk digenjot oleh si Bion. Saking terkenalnya si Bion, dia sampai dijemput paksa oleh seorang raja. Bion akan diikutsertakan dalam lomba antara Korea dengan orang Barat. Lomba itu adalah berapa banyak beban yang bisa ditahan oleh buung mereka. Dan jika Bion berhasil memenangkannya, maka raja akan membawa Kang Muk pulang. Saat lomba terjadi, awalnya Bion hampir kalah. Tapi berkat godaan dari permaisuri raja, dia berhasil memenangkan lomba itu. Bahkan permaisuri raja sampai melepaskan pakaian pelayannya agar si Bion bisa menang. Keesokan harinya, sang raja dapat kabar dari prajuritnya bahwa Kang Muk telah gugur di medan perang. Bion yang mendengar hal itu langsung bersedih dan memilih menyendiri di kamar sampai beberapa hari. Dan di saat yang bersamaan, desa juga mengalami kekeringan. Setelah beberapa hari, dia keluar dari kamar. Bion menemui kakak iparnya yang sedang sakit. Dan kata dokter, sakitnya ini tidak ada obat. Tapi setelah si Bion memaksa, ternyata ada satu obat, yaitu dengan cara Bion meniduri Dalgaeng. Awalnya dia menolak, tapi karena dia tidak tega dengan Dalgaeng, maka dia dengan terpaksa menggenjotnya. Setelah menggenjotnya, dia merasa bersalah dengan Kang Muk. Setelah itu, Bion membawa pergi Dalgaeng keluar desa. Keesokan harinya, para laki-laki yang ikut wajib militer pulang ke rumah masing-masing. Karena desa semakin lama semakin mengering, maka kepala desa setempat menemui seorang kakek-kakek tua. Kakek tua itu adalah orang yang diselamatkan Bion di awal tadi. Kakek tua itu memberi saran ke kepala desa dengan mengorbankan salah satu lelaki untuk bersetubuh dengan beruang suci.
jika ingin desa kembali seperti semula. Setelah itu, kakek tua itu teringat dengan botol suci yang dikubur di depan patung keramat. Setelah dicari dan ketemu, ternyata botol itu sudah terbuka dan isinya telah kosong. Kakek itu berkata, yang harus dikorbankan adalah si Beon, karena dia yang membuat desa mengalami kekeringan. Karena nenek tadi mendengar hal itu, nenek itu seketika berlari untuk menemui si Beon. Tapi di tengah perjalanan, dia melihat Kang Muk. Tapi dia tetap berlari untuk menemui si Beon. Setelah bertemu dengan si Beon, nenek itu menyuruh Beon untuk segera pergi. Tapi di saat yang bersamaan, Kang Muk sudah sampai desa dan memanggil-manggil si Beon. Beon pun panik. Beon berencana membawa Dalgaeng pergi. Tapi ternyata badan Dalgaeng ini panas dan dia juga sedang mengandung anaknya si Beon. Beon yang pusing menghadapi tekanan ini, akhirnya dia menyerahkan diri ke prajurit-prajurit yang mencarinya untuk dikorbankan ke beruang suci. Kang Muk yang mencari Beon tadi bertemu dengan penduduk desa dan Dalgaeng yang sedang lemas tak berdaya. Ternyata Kang Muk ini menyuruh Dalgaeng untuk menikah dengan si Beon. Tapi karena Beon teringat dengan kakaknya, maka Beon tidak mempercayai si Dalgaeng. Setelah Beon dikorbankan, semua penduduk desa termasuk Kang Muk dan Dalgaeng menangis melihat nasib si Beon. Setelah beberapa waktu bersedih, mereka semua menari tarian pengorbanan untuk dewa mereka. Mereka menari sambil menangis. Di akhir film, ternyata banyak penduduk desa yang hamil dan melahirkan anak dari si Beon. Anak-anak mereka mewarisi kekuatan burung puyuh milik ayahnya, dan desa juga kembali seperti semula. Oke, terima kasih para followers. Sampai jumpa dan bye.